akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul President and Housemaid. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Seng Yuming adalah anak muda calon presiden global dari perusahaan Sengu Group. Sementara Paman Chow adalah tangan kanan keluarga Seng. Ia juga orang yang selalu mengingatkan orang tua Seng agar mengubah karakter Seng yang manja menjadi seorang pemimpin karena Seng akan mengambil alih perusahaan keluarganya bulan depan. Namun Seng tidak sedikit pun tertarik pada bisnis perusahaannya. Ia hanya ingin menjadi seorang musisi saja. Paman Chow memperingatkan Seng bahwa ia adalah anak satu-satunya dari keluarganya dan kedua orang tua Seng menaruh harapan besar padanya. Mereka pun terus berargumen di dalam mobil yang diparkir sejenak. Di jalan yang sama seorang gadis bernama Xia Jingxin meletakkan dompetnya di atas mobil Seng untuk menerima panggilan telepon dari bibinya, di mana bibinya mengeluh tentang uang yang seharusnya Xia kirim untuk pengobatan ayahnya. Xia menenangkan bibinya, ia mengatakan bahwa ia akan mengirim uang setelah wawancara kerja yang dijadwalkan hari ini. Xia dengan serius mengobrol dengan bibinya, hingga tanpa disadari mobil Seng mulai melaju dengan membawa dompetnya. Begitu Xia menyadari hal itu, ia segera menutup telepon dan mencoba mengejar mobil yang melaju kencang. Seng akhirnya melihatnya, ia mengira jika Xia adalah kupu-kupu malam yang sedang menawarkan jasanya untuk mendapatkan uang. Seng meminta supirnya agar melaju lebih kencang, tetapi Xia mengambil jalan pintas melalui taman dan melompat ke jalan memaksa mobil untuk berhenti. Tanpa bertanya, Seng melemparkan uang dari jendela kaca mobilnya, lalu menyuruh Xia untuk pergi. Awalnya Xia merasa bingung, tapi akhirnya ia mengerti maksud dari Seng hingga ia merasa kesal. Sebelum berjalan pergi dengan dompetnya, Xia mengatakan jika tidak setiap gadis mengikutinya hanya karena uang. Mendengar makian dari Xia, Seng begitu marah, ia memerintahkan Paman Chow untuk mencari tahu nama lengkap Xia. Saat berada di tempat wawancara, Xia menyadari bahwa perusahaan tersebut dimiliki oleh keluarga Seng. Xia mencoba menghindari Seng, tapi Seng mengetahuinya dan segera mengusirnya keluar. Di malam hari, Paman Chow mendatangi rumah Xia. Ia menawarinya pekerjaan sebagai aspri Seng karena Xia berani berbicara pada Seng dan tidak mentolerir penghinaan dari Seng. Namun Xia menolak pekerjaan itu, ia malah mengarahkan Paman Chow pintu keluar. Paman Chow mencoba menenangkan Xia, ia menjelaskan bahwa Xia hanya akan bekerja untuk Seng selama 1 bulan saja. Paman Chow tahu jika Xia harus merawat ayahnya yang sakit, serta menanggung biaya pengobatan. Xia tidak akan mampu membayar tagihan rumah sakit, meskipun harus bekerja selama 5 tahun. Xia akhirnya mulai menyadari bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan nyawa ayahnya, serta keluar dari hutang yang banyak, sehingga dengan terpaksa ia menerima pekerjaan itu. Xia juga menandatangani perjanjian dengan Paman Chow yang melarangnya memberitahu siapapun tentang percakapan mereka termasuk Seng. Keesokan paginya ketika Xia melayani Seng sarapan, Seng begitu terkejut dan segera memanggil Paman Chow. Paman Chow berbohong bahwa Xia dikirim perusahaan untuk bekerja sebagai aspri Seng. Jika Seng memecatnya tanpa alasan yang sah, maka Xia bisa pergi ke pengadilan dan merusak reputasi perusahaan mereka. Tidak dapat memecat Xia begitu saja, Seng mengajak Xia bermain sepak bola, lalu sengaja berulang kali menyerangnya hingga membuat Xia kelelahan. Setelah itu ketika Xia pergi mandi, Seng sengaja mematikan airnya dan membuat Xia marah. Xia lalu mendatangi Seng, namun Seng berkata jika Xia tidak terima, maka ia bisa berhenti dari pekerjaannya. Di malam hari, Xia menelpon temannya bernama Su Yao. Ia bercerita tentang kesengsaraannya bekerja dengan bos manja. Meskipun berasal dari kelas yang berbeda, Xia dan Su Yao adalah teman dekat. Setelah mendengar curhatan Xia, Su Yao juga mengeluh tentang tunangannya. Su Yao mengungkapkan bahwa ia tidak mencintai tunangannya dan ia bertunangan hanya karena tekanan dari keluarga. Keesokan harinya, Paman Chow memperkenalkan Seng kepada Liu yang akan merawat penampilannya untuk mempersiapkan hari besar dalam hidupnya. Liu membawa Seng ke seorang desainer untuk membantunya menemukan setelan jas yang akan digunakan di hari besar nanti. Saat Seng keluar dengan menggunakan setelan jas desainer,
Xia begitu terpesona oleh penampilan Seng. Setelah itu Liu mengajarkan segala sesuatu tentang perusahaan, namun Seng merasa bosan dan mulai bermain game. Xia lalu mengadu pada Paman Chow sehingga Seng pun dimarahi. Seng kemudian sengaja menggoda Xia. Ketika Xia merasa tersanjung, Seng mengejeknya. Ia berkata jika Xia tertarik padanya. Namun kejadian itu malah membuat Seng menyadari bahwa ia memiliki perasaan untuk Xia. Seng memutuskan memakeover Xia dengan mengirimnya kepada fashion designer. Xia begitu senang mencoba pakaian baru yang mahal. Tapi ketika ia kembali ke rumah, Xia menemukan Seng sedang bersama Suyou karena ternyata Seng adalah tunangan dari Suyou. Melihat Xia mendekati Seng, Suyou menjadi cemburu. Suyou mengatakan jika mereka berencana untuk menikah. Xia yang merasa sedih segera keluar dari sana. Seng mencoba untuk mengejarnya, tapi Suyou menghentikan Seng. Ia mengingatkan bahwa mereka sudah bertunangan dan akan segera menikah. Sementara itu Xia yang patah hati duduk di jembatan sambil meminum soda dengan perasaan yang terluka. Saat Seng menelpon untuk mengetahui keadaannya, Xia berteriak. Ia mengatakan bahwa ia berhenti dari pekerjaannya. Dalam waktu yang sama Xia juga mendapatkan telepon dari bibinya yang mengingatkan tentang tagihan rumah sakit yang harus dibayar, sehingga Xia tidak bisa berhenti dari pekerjaannya. Mendengar kalimat tersebut, Xia harus menahan egonya dan ia pun kembali ke rumah Seng. Di sana Seng menyuruh Xia pergi, tapi Xia meminta maaf atas semua kata-katanya. Ia berjanji akan mengikuti setiap perintah Seng. Seng akhirnya menerima permintaan maaf dari Xia, tapi kemudian Seng menyeretnya ke sebuah kamar yang gelap, lalu menguncinya di dalam sebagai hukuman. Xia memohon untuk membiarkannya keluar, tapi Seng tidak peduli. Mau tidak mau Xia harus menerima hukuman tersebut. Ia kemudian melihat sekeliling dengan menggunakan senter. Di sana Xia menemukan gitar serta beberapa penghargaan, salah satunya adalah piala bernyanyi. Xia mulai bersimpati dengan Seng setelah menyadari bahwa meskipun keluarganya telah memberi Seng semua kemewahan, tapi mereka juga mengambil kebahagiaan Seng. Keesokan harinya ketika Seng membuka pintu, ia menemukan Xia tertidur dan menyadari bahwa Xia demam. Seng yang khawatir segera membawanya ke kamar tidur lalu merawatnya. Saat Xia terbangun, ia menemukan Seng tertidur di sisinya. Xia yang panik lalu menendang Seng. Ia meminta penjelasan dari Seng. Seng menjelaskan bahwa ia membawanya ke tempat tidur karena Xia demam, dan ketika ia akan pergi, Xia memegang tangannya sehingga Seng harus tidur di sisinya. Xia kemudian bertanya tentang diploma musiknya, tapi Seng menjawab agar tidak mencampuri urusannya. Xia menimpali jika setiap orang harus mengejar impiannya atau hidup mereka tidak akan berarti. Seng akhirnya menyadari betapa orang kaya memiliki banyak pelayan, tetapi mereka masih tidak punya waktu untuk mengejar mimpinya. Xia ingin Seng agar merasakan bagaimana kehidupan kalangan orang biasa. Ia lalu membawa Seng naik kereta listrik. Setelah itu mereka pergi ke sebuah restoran kaki lima dan menikmati makanan sederhana. Dalam perjalanan pulang mereka mengobrol hangat. Kemudian Xia meminta Seng untuk bernyanyi. Xia meminjam gitar dari seorang pengamen dan Seng pun menyanyikan lagu yang indah. Momen ini membuat hubungan mereka lebih dekat. Mereka pun mengakhiri malam dengan sebuah ciuman. Tapi sayangnya seorang tak dikenal mengambil foto mereka yang sedang berciuman. Keesokan harinya Xia memasak untuk Seng. Namun sebelum mereka menikmati makanannya, Xia mendapat telepon dari bibinya yang mengatakan bahwa kesehatan ayahnya memburuk. Sehingga Xia dengan tergesa-gesa pergi dari sana. Namun ketika Xia pulang ke rumah, ia menemukan bahwa ayahnya baik-baik saja. Tiba-tiba Suyou muncul dan ternyata ialah yang menelpon Xia untuk pulang ke rumah. Bukan itu saja, Suyou juga telah mengetahui tentang kontrak yang ditandatangani oleh Xia bersama Paman Chow. Suyou berteriak kepada Xia jika ia tidak pantas bersanding dengan Seng dan Xia harus menjauhi Seng. Xia membalas bahwa mereka sudah jatuh cinta satu sama lain dan Suyou pernah berkata jika ia tidak menyukai Seng. Suyou tidak peduli, ia menjawab keluarga Seng tidak akan pernah menerima Xia sebagai menantu mereka. Suyou juga mengingatkan Xia jika Seng akan marah setelah ia mengetahui tentang perjanjian yang Xia tanda tangani bersama Paman Chow. Namun Xia yakin bahwa Seng akan mengerti jika ia menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Suyou kemudian menawarkan lebih banyak uang pada Xia. Ia meminta Xia untuk memutuskan hubungannya dengan Seng. Xia menolak tawaran itu, tapi bibinya yang rakus memaksa Xia untuk menerima tawaran tersebut.
Sementara itu Seng terus mencoba menelpon Sia, tapi Sia tidak mengangkat panggilannya. Beberapa saat kemudian Suyo yang sedang bersama Seng memberitahu Seng jika Sia datang dalam hidupnya hanya untuk uang. Kata-kata itu membuat Seng marah. Seng meminta Suyo untuk berhenti berbohong. Suyo lalu menunjukkan kontrak perjanjian antara Sia dengan Paman Chow untuk membuktikan jika dirinya tidak berbohong. Seng begitu terkejut dengan hal itu, ia pun segera menelpon Sia untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Saat Sia tidak mengangkat teleponnya, Suyo dengan licik menawarkan menelpon Sia. Di telepon Sia memberitahu Seng bahwa ia tidak mencintainya, yang meminta Seng untuk melupakan dirinya. Sia juga menambahkan bahwa ia datang ke dalam hidup Seng hanya untuk uangnya saja. Pernyataan Sia menghancurkan hati Seng, ia pun menangis untuk pertama kalinya. Di malam hari Suyo terlihat berbicara kepada ayahnya di telepon. Ia memberitahu bahwa ia telah menjauhkan Sia dari Seng. Ia juga meyakinkan ayahnya jika ia akan memperdaya Seng di saat kondisi terlemahnya. Terungkap ternyata Suyo dan ayahnya ingin mengambil alih perusahaan Senggu. Secara mengejutkan, Paman Chow mendengar percakapan Suyo. Ia mengancam akan menyebarkan itu semua. Namun Suyo yang licik menabrak Paman Chow dengan keras hingga ia meninggal. Beberapa bulan telah berlalu. Sekarang hubungan Seng dan Suyo sudah mulai akrab. Suatu hari mereka menemui Sia di sebuah restoran tempat Sia bekerja. Ketika Sia menerima pesanan mereka, Suyo mencoba memberi uang tips yang banyak, namun Sia menolaknya. Suyo terus mengejeknya. Suyo lalu memberinya sebuah undangan untuk pernikahan mereka yang akan diadakan bulan depan. Sia tidak mampu menahan kesedihannya lagi, ia pun akhirnya menangis. Di malam hari secara tiba-tiba Seng mendapatkan telepon dari orang asing yang membuatnya sangat terkejut. Hari ini adalah hari pernikahan Seng dan Suyo. Petugas pernikahan bertanya kepada Seng apakah ia menerima Suyo sebagai istrinya. Namun Seng mengejutkan para tamu undangan dengan mengatakan tidak. Hal ini membuat Suyo marah. Ia bertanya mengapa Seng mengatakan tidak. Tiba-tiba Paman Chow muncul dengan menggunakan kursi roda dan ternyata ia masih selamat. Kemudian ia mengekspos rencana jahat Suyo bersama ayahnya. Seng lalu meminta maaf kepada para tamu yang hadir. Ia pun segera pergi dari sana. Seng memutuskan untuk mengejar cita-citanya. Ia mengambil bagian dalam acara konser amal. Di sana Sia juga hadir. Ia menangis ketika melihat Seng bernyanyi. Sia berlalu pergi setelah penampilan Seng, tetapi Seng melihatnya, ia pun mengejar Sia. Keduanya kembali bersama, lalu mereka pun berpelukan. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah, keboy.